Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Kami harap semuanya dalam keadaan yang terbaik, yaitu dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang daur hidup pada hewan. Saya Alnasrihanul Izzati, nomor absen 23. Saya Aisyah Yulana Dewi, absen 32. Dan saya Ainina Fitriatul Izzati, nomor absen 26. Saya Mu'asisul Khairiyah. Saya Umu Abiha Azhara dari kelas PGMI 3D, nomor absen 34. Saya Puput Fatma Arini dari kelas PGMI 3D, nomor absen 2. Pengertian daur hidup hewan. Daur hidup hewan adalah seluruh tahap perubahan bentuk yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Beberapa jenis hewan ternyata mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda dengan induknya, yang disebut dengan metamorfosis hewan. Metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk yang sangat berbeda yang dialami hewan sejak menetas sampai menjadi dewasa. Proses perubahan bentuk hewan ini disebut dengan metamorfosis. Dalam daur hidupnya, tidak semua hewan mengalami metamorfosis. Contohnya, ayam, kucing, burung, dan kambing. Metamorfosis ini sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Pada metamorfosis sempurna ini dia memiliki dua ciri. Ciri yang pertama adalah mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Untuk yang kedua yaitu mengalami fase pupa atau kepompong. Biasanya metamorfosis ini terjadi pada hewan serangga. Nah, serangga yang mengalami metamorfosis sempurna selalu melalui tahap kepompong. Bentuk serangga yang baru menetas tentu jauh sangat berbeda dengan bentuk induknya. Contohnya seperti kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Tahapan metamorfosis sempurna meliputi yang pertama adalah telur, kemudian berubah menjadi larva atau ulat yang kita sering dengar atau yang sering kita lihat. Kemudian setelah menjadi larva atau ulat menjadi pupa atau kepompong. Dan yang terakhir adalah menjadi serangga dewasa seperti itu. Hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Yang pertama yaitu kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu adalah salah satu hewan yang sangat disukai banyak orang karena warna dan bentuknya yang sangat indah dan cantik. Tahukah kalian dari mana asal kupu-kupu itu? Ternyata kupu-kupu yang cantik itu berasal dari ulat. Pernahkah kalian menjumpai ulat? Biasanya ulat dapat kita jumpai atau kita temukan di dedaunan atau tumbuhan. Bentuk ulat mungkin sangat menjijikkan, berbeda dengan bentuk kupu-kupu yang indah dan cantik. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu akan menetas menjadi ulat. Ulat makanannya daun. Selanjutnya, ulat akan berubah menjadi kepompong atau pupa. Pada saat kepompong, kupu-kupu berhenti makan dan tidak bergerak. Akan tetapi, dia tidak mati. Kepompong merupakan ulat yang diselimuti oleh benang. Benang tersebut dibuat oleh ulat itu sendiri. Akhirnya, kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu akan bertelur lagi. Selanjutnya, akan kembali mengalami proses perubahan seperti yang di atas tadi. Hewan yang kedua yang mengalami proses metamorfosis sempurna yaitu lalat. Metamorfosis lalat.
Di tempat-tempat kotor, kita sering menjumpai lalat. Lalat adalah salah satu hewan penyebar kuman atau penyakit. Oleh karena itu, jagalah kebersihan di sekitar tempat tinggalmu. Hal ini dilakukan agar tidak dapat banyak lalat. Kuman penyakit yang disebabkan oleh lalat dapat membahayakan kesehatan. Misalnya, sakit disentri atau sakit diare. Lalat adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Telur lalat akan menetas menjadi belatung atau larva. Bentuk belatung mirip dengan cacing yang kecil. Belatung berwarna putih. Belatung akan merayap untuk mencari makanannya. Makanan belatung biasanya sisa makanan atau bangkai yang sudah membusuk. Karena itu, kita dapat melihat belatung di tempat sampah atau di tempat yang sangat kotor. Belatung selanjutnya akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Setelah 4-6 minggu, lalat akan bertelur lagi. Selanjutnya, lalat akan memulai daur hidup yang baru. Untuk pembahasan kali ini, saya akan mengulas mengenai metamorfosis pada nyamuk. Setiap hewan itu mempunyai daur hidup tertentu. Umumnya, hewan yang bertubuh kecil seperti serangga dan ulat itu mempunyai daur hidup yang berbeda dari hewan lainnya. Nah, nyamuk itu ternyata juga mempunyai siklus hidup yang mirip dengan hewan kecil lainnya. Dalam siklus hidup tersebut diperoleh perubahan bentuk yang disebut metamorfosis. Proses metamorfosis ini diakibatkan karena pertumbuhan sel dan diferensiasi sel secara radikal yang berbeda. Untuk tahapan metamorfosis pada nyamuk itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu nyamuk dewasa. Nyamuk jantan itu keluar terlebih dahulu dari kepompong, baru disusul nyamuk betina. Dan nyamuk jantan tersebut akan tetap tinggal di dekat sarang sampai nyamuk betina itu keluar dari kepompong. Terus setelah jenis betina itu keluar, maka nyamuk jantan itu akan langsung mengawini betina sebelum mencari darah. Selama hidupnya, nyamuk betina itu hanya sekali kawin. Tindakan kehidupan yang berada di dalam air ialah telur, jentik, kepompong. Nah, setelah 1 atau 2 hari telur berada di dalam air, maka telur akan menetas dan akan keluar jentik. Nah, jentik yang baru keluar dari telur itu masih sangat halus seperti jarum. Terus yang kedua, itu ada telur nyamuk. Ya, nyamuk itu biasanya meletakkan telur di tempat yang berair. Pada tempat yang keberadaannya itu kering, telur itu akan rusak dan mati. Kebiasaan meletakkan telur dari nyamuk itu berbeda-beda tergantung dari jenisnya. Tidak menutup kemungkinan telur nyamuk biasanya atau spesies tertentu saja itu diletakkan pada daun lembab atau kolam yang kering. Pemilihan tempat ini dilakukan oleh induk nyamuk dengan menggunakan reseptor yang ada di bawah perutnya. Nah, reseptor ini berfungsi sebagai sensor suhu dan kelembapan. Jadi setelah tempat ditemukan, induk nyamuk itu mulai mengerami telurnya. Telur-telur itu panjangnya kurang dari 1 mm. Disusun secara bergaris baik dalam kelompok maupun satu persatu. Beberapa spesies nyamuk itu saling menggabung membentuk suatu rakit yang bisa terdiri dari 300 telur. Setelah itu, telur berada pada masa periode inkubasi atau pengelaman. Nah, pada periode ini inkubasi sempurna itu terjadi pada musim dingin. Selesai setelah itu, larva mulai keluar dari telurnya, semua hampir dalam waktu yang sama. Larva nyamuk akan berubah kulitnya sebanyak 2 kali. Stadium telur ini memakan waktu 1-2 hari. Terus yang ketiga, ada jentik nyamuk.
pada perkembangan stadium jentik adalah pertumbuhan dan melengkapi bulu-bulunya. Waktu yang diperlukan untuk pertumbuhan jentik antara 8 sampai 10 hari, tergantung pada suhu, keadaan makanan, serta spesies nyamuk. Pertumbuhan jentik dipengaruhi faktor temperatur, nutrien, ada tidaknya binatang predator. Jentik bernafas melalui saluran udara yang terdapat pada ujung ekor. Terus yang keempat, kepompong atau pupa. Nah, kepompong atau pupa itu merupakan stadium terakhir dari nyamuk yang berada di dalam air. Pupa itu biasanya seaktif larva, tetapi bernafas melalui tanduk torakis yang terdapat pada gelung torakis. Pada stadium ini memerlukan makanan dan terjadi pembentukan sayap sehingga dapat terbang. Stadium kepompong akan memakan waktu lebih kurang 1-2 hari. Nah, setelah cukup waktunya dari kepompong akan keluar nyamuk dewasa yang dapat dibedakan jenis kelaminnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan metamorfosis pada kata. Nah, secara umum metamorfosis kata itu terbagi ke dalam 5 fase, yaitu fase telur, kecebong atau berudu, katak muda, dan katak dewasa. Nah, proses yang pertama itu proses telur. Sama seperti metamorfosis kupu-kupu dan metamorfosis makhluk hidup lainnya. Telur kata itu diperoleh dari hasil pembuahan luar sel telur betina oleh sel telur jantan. Telur kata itu umumnya ditemukan secara berkelompok karena disatukan oleh semacam gel. Nah, setelah bertelur, induk kata itu umumnya akan meninggalkan telur-telurnya itu dan membiarkannya tumbuh secara alami. Perkembangan fase telur dalam metamorfosis kata itu berlangsung selama 21 hari. Selama itu, embrio menggunakan cadangan makanan dari kuning telur untuk pertumbuhan berbagai organ, hingga ia siap menetas dan menjadi kecebong. Nah, terus yang selanjutnya, yang proses kedua yaitu proses kecebong. Setelah berkembang selama 21 hari, embrio dalam telur kemudian keluar dari cangkang telur sebagai kecebong atau berudu. Berudu itu memiliki ekor yang panjang untuk menunjang pergerakannya di dalam air, insang eksternal yang digunakan untuk pernafasan, dan sebuah mulut yang digunakan sebagai alat makan. Perlu diketahui bahwa fungsi insang pada berudu persis sama seperti insang pada ikan. Sementara makanannya pada fase ini adalah ganggang dan mikroorganisme air lainnya. Terus yang ketiga itu ada proses katak dewasa. Setelah mengalami fase pertumbuhan, kecebong mulai berubah bentuk. Mulutnya akan melebar, insannya hilang, ekornya memendek, dan paru-parunya telah hampir berfungsi. Dalam fase ketiga ini umumnya berlangsung selama 3 minggu, hingga akhirnya bentuk katak muda telah sempurna menjadi bentuk katak dewasa. Dan selanjutnya itu ada proses katak dewasa. Nah, tepat 11 minggu setelah telur diletakkan oleh induknya, telur katak kini telah tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa telah memiliki paru-paru yang berfungsi sebagai alat pernafasan di daratan. Kaki-kakinya tumbuh kuat dan memiliki selaput antar setiap jarinya. Sementara ekornya itu telah benar-benar hilang. Ia akan terus berkembang menjadi dewasa dan siap melakukan perkembangbiakan kembali melalui proses pembuahan luar bersama pasangannya untuk memulai proses metamorfosis katak baru. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang metamorfosis tidak sempurna. Nah, apakah kalian pernah melihat belalang atau capung? Nah, hewan-hewan tersebut adalah hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ciri-cirinya yang paling utama itu pada saat menetas, bentuk hewan mudanya mirip dengan induknya. Terus jadi ada 3 tahap perubahan bentuk pada kelompok hewan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama yaitu dalam bentuk telur.
yaitu akal bakal makhluk hidup yang dimiliki oleh betina, yang nantinya akan berubah menjadi zigot setelah melalui proses pembuahan oleh spermatozoa pejantan. Yang kedua yaitu nimfa. Pada fase ini akan terbentuk bagian organ hewan yang menyerupai organ dewasa. Yang terakhir yaitu dewasa. Jadi tadi ada 3 tahap dalam metamorfosis tidak sempurna itu. Yang pertama telur, yang kedua nimfa, yang ketiga dewasa. Kalian pasti menemukan banyak sekali hewan-hewan yang melakukan metamorfosis secara tidak sempurna. Tapi yang akan kami bahas ada 3 hewan. Yang pertama metamorfosis pada kecoak, yang kedua metamorfosis pada belalang, dan yang ketiga metamorfosis pada capung. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, kalian bisa lihat gambarnya, metamorfosis pada kecoak. Bagaimana sih kecoak berkembang biak? Oke, kecoak dewasa berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telur tersebut menetas dan berubah menjadi nimfa atau hewan muda. Setelah selang beberapa waktu, hewan muda yang tidak bersayap tersebut berubah menjadi kecoak dewasa yang memiliki sayap. Dan pasti kalian takut ya kepada kecoak yang memiliki sayap, karena kecoak bergerak secara cepat. Apalagi kalau kalian takut, pasti kecoak akan menghampiri kalian. Yang kedua yaitu metamorfosis pada belalang. Bagaimana sih belalang berkembang biak? Belalang dewasa berkembang biak dengan cara bertelur, kemudian telur tersebut menetas dan berubah menjadi nimfa atau belalang muda. Belalang muda juga tidak memiliki sayap. Selang beberapa waktu sayap tersebut tumbuh dan menjadi belalang dewasa. Belalang juga tidak melalui proses kepompong loh. Kemudian yang terakhir yaitu metamorfosis pada capung. Capung dewasa bertelur di dalam air. Biasanya capung berada di persawahan ya. Dan capung bertelur di antara padi-padi atau rerumputan di sawah, dan telur tersebut masuk ke dalam air. Selang beberapa waktu, telur tersebut menetas dan berubah menjadi nimfa. Kemudian nimfa bergerak keluar dari air dan melepaskan kulitnya dan sehingga menjadi belalang dewasa. Seperti itu daur hidup pada hewan-hewan yang melalui metamorfosis secara tidak sempurna. Pokoknya metamorfosis tidak sempurna kalian bisa tandai yaitu tidak melalui proses kepompong atau pupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa.